Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keesokan pagi harinya, kelompok King Sui bergerak ke satu arah. Wilayah ini sangat berbahaya, bahkan jika ada banyak harta karun yang bisa ditemukan, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Kekuatan King Sui, Raja Iblis, dan Huarumei meningkat pesat. Selain kekuatan binatang buas mereka, kepercayaan diri mereka juga meningkat. Sekte Suara Ilahi meninggalkan daerah itu dan sebelum mereka pergi, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada istana Raja Iblis. Huarumei bersikap ramah terhadap mereka, sementara Shen Ling mencoba menggoda King Sui beberapa kali lagi sebelum pergi. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita yang menyihir ini. Beberapa dari aliansi keadilan juga pergi, tetapi beberapa tetap mencari harta karun. Mungkin mereka mencoba jika mereka dapat menemukan kuil ilahi kuno yang lain. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Orang-orang tahu bahwa pada kenyataannya tidak banyak kuil suci kuno karena setiap kuil akan mewakili seseorang yang penting. Barang-barang di dalam kuil ini semuanya akan menjadi harta yang layak. Satu kuil ilahi kuno dapat membawa sekte ke tingkat yang baru dengan membuat beberapa orang menjadi seniman bela diri yang tangguh, terutama jika mendapatkan warisan. Sama seperti warisan dewa pertempuran yang diteruskan ke King Sui. Seolah-olah warisan itu dibuat khusus untuknya. Setelah mereka berjalan beberapa lama, dia dapat melihat bahwa sekte binatang ilahi menjaga jarak dari kelompok mereka. King Sui tertawa ketika dia melihat kedua wanita itu, Zhan Yu dan Jin Qi. Sekte binatang suci sudah memiliki warisan sejak lama, mereka memiliki dasar yang bagus. Apakah menurutmu mereka akan melawan kita? Sekte binatang suci sudah ada sejak lama dan mereka dikenal karena sikap anjing makan anjing. Sekarang mereka tahu kita mendapat harta dari kuil suci kuno, mereka mungkin akan mengambil risiko dan tidak membiarkan kita pergi dengan mudah. Huarumei berkata seperti tidak peduli. Kakak perempuan tidak takut, King Sui berkata sambil tertawa. Apa yang saya takutkan? Tidak ada yang bisa membuatku takut. Bukankah aku memilikimu dan penguasa istana di sini? Siapa yang bisa menghentikan kita sekarang? Kata-kata Huarumei sepertinya mengisyaratkan keinginannya agar seseorang mengambil tindakan terhadap mereka. King Sui awalnya berpikir untuk menggunakan langkah 9 benua, tetapi melihat niat buruk dari sekte binatang ilahi, dia memutuskan untuk tidak menggunakan 9 langkah benua atau bahkan memanggil binatang buasnya. Namun, reruntuhan kuno memiliki cukup banyak barang bagus dan bahkan bisa dengan mudah didirikan. Ini termasuk beberapa tanaman obat yang sangat langka dan berharga yang oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya akan dianggap sebagai sampah. Itu karena jamu yang tidak berumur sampai tingkat tertentu dianggap sampah, tapi itu sangat berharga setelah berumur sesuai. Properti yang paling penting adalah jika orang ingin memindahkannya, tidak mungkin mempertahankannya tetap hidup. Dari ramuan obat ini, King Sui menemukan 2 bahan yang dibutuhkan untuk pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan. Dia langsung mentransfernya ke alam Valet Jade Immortal. Ia memilih yang sudah berumur sampai derajat tertentu, seperti yang berumur ratusan tahun sampai 2000 tahun. Bahkan dengan itu, 9 pelet emas revolusi dan pelet emas keberuntungan membutuhkan ramuan obat setidaknya berusia 10.000 tahun, sehingga tidak ada yang akan menunggu 8.000 tahun yang tersisa. Oleh karena itu, orang-orang itu memperlakukan tanaman obat ini sebagai sisa. Namun, King Sui senang mencari lebih banyak tumbuhan untuk transplantasi. Kedua wanita itu cerdas. Dari satu pandangan, mereka sudah bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan King Sui. Jawabannya sangat sederhana sehingga agak sulit dipercaya. Namun,
Mereka menyimpulkan bahwa King Sui memiliki teknik surgawi yang dapat memperbaiki efek obat dari tanaman obat dan menggunakannya untuk perbaikan. Keduanya tidak meminta apapun. Hua Rumei hanya bertanya pada King Sui jenis tanaman obat apa yang dia cari dan bahkan membuatnya menggambar seperti apa bentuknya. Dia meminta yang lain untuk membantu menemukan herbal. King Sui tidak ragu-ragu. Dia memberitahu mereka secara langsung bahwa mereka adalah tumbuhan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 9 pelet emas revolusi dan pelet emas keberuntungan. Zhan Yu dan Jin Qi sangat ingin membantu. King Sui telah menghabiskan pelet yang Origin Returning Pill, akupuntur, dan apa yang tidak untuk membantu meningkatkan kekuatan mereka selama ini. Selain itu, dia telah menyelamatkan nyawa Zhan Yu dan Hua Rumei, dan juga membantu Jin Qi dalam merevitalisasi penampilannya. Sekarang, Jin Qi sudah menyerah untuk mengejar Raja Iblis dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukannya. Membantu King Sui membantu diri mereka sendiri, ini adalah logika yang mudah dipahami. King Sui memanggil dan melepaskan semua lebah kaisar miliknya. Jika ada masalah, dia akan menjadi orang pertama yang tahu. Daerah ini masih di dalam reruntuhan kuno, apapun bisa terjadi. Selain itu, kemungkinan terjadinya sesuatu akan tinggi. Kebanyakan orang akan segera pergi jika mereka tidak perlu tinggal. 1 hari telah berlalu dan mereka beruntung tidak ada insiden yang terjadi. Itu adalah hari yang langka dan tenang. Hari yang tenang ini biasanya tidak memungkinkan orang untuk bersantai karena situasi seperti ini tidak akan pernah berakhir dengan hal yang baik. Situasi ini hanya dapat terjadi jika mereka memasuki wilayah binatang buas yang tangguh, jika tidak, mereka seharusnya dapat melihat binatang lain di sekitar. Mustahil bahkan tidak seorang pun muncul. Meskipun King Sui sangat percaya diri, dia sedikit khawatir akan ada sejumlah besar binatang buas yang tangguh. Namun, dengan 9 langkah benua dan deteksi Kaisar Langit Lebah, dia siap untuk apapun. Jika situasi mengharuskannya, dia akan segera membuka jalan bagi yang lain. Apa yang membuat King Sui bingung adalah bahwa Lebah Kaisar Langit mendeteksi sekelompok besar anggota Sekte Binatang Suci yang mengikuti mereka dari jauh. Apalagi, ada 2 pasukan lain yang juga mengikutinya. Senyuman muncul di bibir King Sui. Jika ini masalahnya, maka dia akan meminjam tangan mereka untuk membunuh kekuatan lain. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Kekuatan lain pasti memikirkan hal yang sama, terutama yang ada di Sekte Binatang Suci. Dengan indera spiritualnya, mereka seharusnya bisa merasakan bahaya di daerah ini. Meskipun demikian, mereka tetap datang ke sini, artinya mereka percaya diri. Heart of Demonic Beast. King Sui tiba-tiba menyadari di mana masalahnya. Kedua Lu bersaudara adalah kuncinya karena mereka memiliki Heart of Demonic Beast. Mereka yakin bahwa dalam situasi di mana mereka bertemu dengan binatang buas yang tangguh, mereka bisa menggunakan binatang itu untuk keuntungan mereka. King Sui memikirkan Luan-Luan. The Heart of Demonic Beast tidak kalah dengan Heart of Seven Orifices milik Luan-Luan. Bahkan ketika Luan-Luan masih kecil, binatang buas yang tangguh akan tetap ramah terhadapnya, sampai pada titik di mana mereka akan mengikuti perintahnya. Lu bersaudara juga memiliki kekuatan yang luar biasa, selain kultivasi mereka pada kepemilikan binatang ilahi, binatang dewa semu yang tangguh juga tidak akan mempersulit mereka. Tampaknya segala sesuatunya tidak seburuk yang terlihat. Jika dia ingin membunuh orang dengan tangan orang lain, dia harus melenyapkan Lu bersaudara terlebih dahulu. Apalagi ada 2 kekuatan lainnya. Mereka mungkin juga sadar dan mereka mungkin memiliki teknik membunuh yang hebat. Kakak Jin, makan ini. King Sui memberikan salah satu dari 29 pelet revolusi yang tersisa kepada Jin Qi. Jin Qi tidak ragu-ragu, sebagai seseorang yang menjadi kepala dalam istana Raja Iblis, kekuatannya pasti tidak lemah. Setelah mengkonsumsi pelet emas 9 revolusi ini, kekuatannya akan jauh lebih kuat. Saudara Zhan, ini untukmu. Semoga Anda, Saudara Jin, dan saya akan dapat membantu istana Raja Iblis di masa depan.
Untuk istana Raja Iblis, aku bahkan bisa menyerahkan hidupku, kata Jinchi dengan percaya diri. Saya adalah anggota istana Raja Iblis, dan akan selamanya. Saya telah menanggung semua kesulitan sebelumnya. Istana Raja Iblis adalah keluargaku dan untuk keluargaku, aku akan mempertaruhkan segalanya. Zhan Yu berkata dengan ramah, tetapi siapapun yang mendengar apa yang dia katakan akan tahu yang dia maksudkan setiap kata yang dia ucapkan. Setelah dua orang mengonsumsi pelet obat, mereka memandang King Sui dengan aneh. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat, ini terlalu menakutkan. King Sui merasa bahwa akan ada bahaya segera setelah itu, memiliki lebih banyak kekuatan di pihak mereka selalu baik. Selain itu, keduanya adalah orang kepercayaan Istana Raja Iblis, mereka tidak akan memiliki kesetiaan terhadap Istana Raja Iblis. Jadi, setelah dia berpikir sebentar, King Sui memutuskan untuk memberikan 29 pelet emas revolusi terakhir kepada mereka. Keduanya cerdas, mengingat kata-kata King Sui sebelumnya dan hubungannya dengan Raja Iblis, mereka tidak perlu banyak bicara. Apalagi, mereka selalu seperti ini. Kekuatan Zhan Yu dan Jinchi berlipat ganda. Kekuatan Zhan Yu mirip dengan Huarumei, sedikit di atas 50 juta matahari, sementara kekuatan Jinchi mendekati 50 juta matahari. Sekarang, kekuatan Istana Raja Iblis bukanlah sesuatu untuk diremehkan. Selama waktu ini, kekuatan total paviliun pertempuran dan paviliun dinas rahasia juga terus meningkat. Begitu mereka menyelesaikan formasi baru, kekuatan mereka akan benar-benar berubah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari terakhir ini damai, tetapi lebah Kaisar Langit mulai memperingatkan mereka bahwa mereka telah menemukan jejak binatang kuno raksasa. Mereka benar-benar dalam jenis wilayah binatang buas yang tangguh, dan tampaknya itu adalah semacam sarang. Kera naga mata emas kuno. Daerah ini adalah wilayah kera naga mata emas kuno. Kera naga mata emas kuno adalah jenis spesies naga alfa tetapi juga spesies langka kuno. Tubuh mereka besar dan kekuatan mereka luar biasa. Dengan keempat anggota tubuh menyentuh tanah dan kepala kera bertanduk naga, mereka dapat melibas bukit kecil. Melalui pengawasan Kaisar Langit Bi, mereka mendeteksi lebih dari 100 kera naga mata emas kuno. Ini tentu saja kekuatan yang menakutkan. Selain itu, jarak mereka dari Sekte Binatang Ilahi dan 2 kekuatan lainnya tidak terlalu jauh. King Sui merasa bahwa kera naga mata emas kuno sudah merasakan keberadaan mereka. Dia menyuruh semua orang berkumpul, lalu mengambil bom kemarahan yang telah dia perbaiki selama ini. Bom kemarahan adalah produk penyempurnaan King Sui. Itu adalah benda aneh yang disempurnakan dari bahan-bahan seperti lada api langit, kutu busuk setan, bunga hati tertahan, dan banyak lagi. Apalagi, dibungkus di tengahnya adalah buah kemarahan. Begitu benda ini meledak, itu akan membuat marah makhluk di sekitarnya. Mereka tidak akan bisa mengendalikan amarah dan amarah dalam diri mereka. King Sui menunggu. Begitu jarak kelompok lain semakin dekat, dia tiba-tiba muncul di sekitar 2 kelompok lainnya dan melemparkan beberapa bom kemarahan ke arah mereka. Segera setelah itu, dia berkedip ke area kera naga mata emas kuno dan melemparkan banyak bom kemarahan ke arah mereka. Semuanya baik-baik saja, seperti mereka telah menusuk sarang tawon. Gror! King Sui muncul kembali di mana anggota Istana Raja Iblis berada dan dengan cepat mengarahkan mereka untuk segera meninggalkan daerah itu. Arah yang mereka tuju akan melewati Sekte Binatang Ilahi. Lu bersaudara harus dilenyapkan, membiarkan mereka hidup-hidup hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dia melemparkan beberapa bom kemarahan ke Sekte Binatang Ilahi. Para anggota segera bereaksi seolah-olah mereka adalah ayam betina yang anak ayamnya dicuri dari mereka. Begitu mereka melihat King Sui dan krunya, beberapa dari mereka tidak dapat mengendalikan diri dan bergegas menuju kelompok King Sui. King Sui menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan 9 langkah istana untuk berkedip ke arah Lu bersaudara. Efek dari Enriek adalah
Seperti namanya, untuk membuat marah lawan dan membuat mereka kehilangan ketenangan. Meskipun lawan akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, mereka akan mendapati diri mereka tidak dapat tetap tenang tentang hal itu. Situasinya persis sama seperti ketika seseorang bersikeras untuk memercikkan kuning telur pada Anda meskipun itu berarti mereka harus membenturkan telur ke batu. King Sui melihat saudara-saudara dengan nama keluarga Lu. Tetapi pada saat ini, kedua orang ini terlihat lebih tak tertahankan dari sebelumnya. Kedua mata mereka merah seolah-olah sedang adu banteng. Saat mereka melihat King Sui, mereka segera bergegas ke arahnya. Kesenjangan kekuatan antara King Sui dan dua saudara bermarga Lu terlalu besar. King Sui bisa langsung membunuh mereka dengan relatif mudah. Saat mereka dalam perjalanan menuju King Sui, dua pria tua tiba-tiba muncul dan berdiri di jalan dua saudara dengan nama keluarga Lu. Mereka menatap King Sui dengan marah. Anak muda, betapa kejamnya hatimu. Mengapa Anda menyentuh orang-orang dari sekte binatang suci? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami masih dari sisi yang sama. Orang yang lurus tidak menggunakan sindiran. Berhenti berpura-pura. Saya yakin Anda berdua pasti merasa sangat bahagia. Bukankah hasil seperti ini persis seperti yang kalian inginkan? King Sui berkata sambil tersenyum. Suara binatang iblis yang berlari kencang sudah bisa terdengar dari jauh. King Sui dan kelompoknya segera mundur dan berhenti menyakiti orang-orang dari sekte binatang suci. Mereka menggunakan langkah 9 benua untuk kembali ke Raja Iblis. Setelah King Sui dan kelompoknya lenyap, orang-orang dari sekte binatang suci menjatuhkan rahang mereka. Itu benar-benar di luar harapan mereka. Saat mereka mengawasi binatang kera naga mata emas kuno yang perlahan mendekati mereka, mereka dengan cepat pergi ke dua saudara dengan nama keluarga Lu, menyuruh mereka untuk mencoba dan menenangkan binatang kera naga bermata emas kuno. Siu-siu, dua saudara bermarga Lu tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun mereka marah, mereka tidak kehilangan akal sehat mereka sepenuhnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka mengeluarkan raungan tajam pada binatang kera naga bermata emas kuno dan, pada saat yang sama, membuat isyarat ke arah lain. Sementara orang-orang dari sekte binatang ilahi masih dalam kesulitan, gelombang binatang itu akhirnya maju ke arah yang ditunjuk oleh dua saudara Lu. Itu adalah arah yang sama dengan dua sekte yang berjalan di jalan yang benar. Sesepuh, ayo segera tinggalkan tempat ini. Binatang kera naga bermata emas kuno ini berada dalam keadaan yang tidak biasa. Saya khawatir hal itu mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Lebih baik kita pergi sekarang, kata Lu bersaudara, menyekat tetesan keringat di dahi mereka. Baiklah, semuanya, segera mundur. Orang tua yang sebelumnya juga trauma dengan apa yang terjadi. Jika mereka membiarkan makhluk raksasa yang menakutkan ini mendapatkan kesempatan untuk mendekati mereka, akan sulit bagi mereka bahkan untuk melarikan diri. Untungnya, dua Lu bersaudara memiliki Heart of Demonic Beast. Mereka mampu berkomunikasi bahkan dengan binatang iblis yang tangguh seperti ini. Terhadap manusia dengan Heart of Demonic Beast, binatang iblis biasanya akan sangat ramah. Orang-orang yang berakhir di ujung penerima dari binatang itu adalah dua kekuatan yang telah menempuh jalan yang benar. Meskipun sekte menjadi sangat kuat, binatang kera naga bermata emas kuno bukanlah binatang biasa sama sekali. Dari pengalaman masa lalu, puluhan orang tewas atau terluka, dan korban jiwa terus bertambah. Dengan bantuan dari 9 langkah benua, King Sui dan kelompoknya segera tiba di pintu masuk dan keluar dari reruntuhan kuno. Seperti biasa, pintu masuk reruntuhan kuno masih ramai dikunjungi orang. Tetapi jumlah orang yang memasuki reruntuhan itu terbatas karena kekuatan minimum yang dibutuhkan oleh reruntuhan itu sendiri. Meski begitu, tempat ini masih cocok untuk berburu harta karun bagi orang-orang dengan segala macam kekuatan. Di luar reruntuhan kuno, gunung itu sendiri juga merupakan tempat yang sangat bagus untuk berburu harta karun. Pintu masuk reruntuhan kuno hanya menjadi tempat bagi sekelompok orang untuk berkumpul bersama. Ketika King Sui dan kelompoknya keluar dari gua,
mereka masih menarik banyak perhatian. Meskipun demikian, orang-orang dari Istana Raja Iblis tidak menghentikan langkah mereka. Mereka mengendarai binatang iblis dan pergi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Meskipun area ini terletak di dalam benua naga melonjak, itu terletak di bagian luar benua itu sendiri. Selain itu, setelah peningkatan kekuatan yang mereka alami kali ini, mereka tidak akan takut pada siapapun yang menghalangi jalan mereka. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang bisa dibunuh oleh binatang kera naga bermata emas kuno. Awalnya, dia bermaksud untuk menjatuhkan sekte binatang suci. Sekarang, bagaimanapun, dia merasa itu akan membantu meringankan beban besar dengan mereka di sini. Kesempatan terbaik bagi sekte binatang ilahi untuk bertahan hidup adalah dengan membuat kompromi. Kecil kemungkinan kedua kekuatan itu akan mengalami kehancuran total. Dengan demikian, aman untuk berasumsi bahwa kedua kekuatan akan mulai merasa bermusuhan terhadap sekte binatang suci. Ini bisa membantu mengalihkan beberapa musuh Istana Raja Iblis. Sepanjang perjalanan mereka kembali, Huarumei sangat bahagia. Dia menunggangi ular api kuno. King Sui di sisi lain, mengendarai Hellfire Phoenix. Dia dengan santai memikirkan sesuatu saat berada tinggi di udara. Joyous Sage pergi sangat awal. Dia tidak tahu apakah masih ada orang dari organisasi naga melonjak yang datang untuk menghentikannya. Karena dia tidak ada hubungannya, King Sui memutuskan untuk mengintip teknik mendengar kebenaran ilahi. Berbicara tentang teknik mendengar kebenaran ilahi, itu mengingatkan King Sui pada makhluk mitologi, monyet telinga 6. Tidak diragukan lagi itu bisa dianggap sebagai makhluk yang sangat menakutkan. Keterampilan terkuatnya terletak pada kemampuannya untuk mendengar. Tidak jelas seberapa kuat monyet telinga 4 kincing. Namun, teknik mendengar kebenaran ilahi yang diperoleh King Sui benar-benar menakutkan sekaligus misterius. Selama seseorang mempraktikkan teknik tersebut secara ekstrim dan dapat mendengar suara dari 9 benua, seseorang dapat mendengar suara apapun. Seseorang bahkan bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Waktu berjalan sedikit demi sedikit, King Sui benar-benar membenamkan dirinya dalam teknik mendengar kebenaran ilahi. Fakta bahwa teknik itu muncul di kuil ilahi kuno sudah berarti bahwa itu adalah teknik yang lumayan bagus. Pada saat King Sui melihatnya, dia menghela nafas panjang. Dia sudah menghafal metode untuk mengolahnya jauh di dalam pikirannya. Tapi dia tidak yakin apakah teknik itu berharga. Bahkan jika dia mengembangkan keterampilan pendengarannya secara maksimal, apa yang perlu dia dengar agar dia menggunakan teknik seperti itu? Terlepas dari ketidakpastian ini, King Sui masih memutuskan untuk mengolahnya. Bukannya dia kekurangan waktu. Untuk semua yang dia tahu, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga darinya. Tiba-tiba, King Sui menemukan dirinya diliputi oleh rasa spiritual yang tangguh. Dia sudah berada di perbatasan benua naga melonjak. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan sekitar 10 orang berdiri di jalannya. Aura tangguh memancar dari masing-masing dan setiap aura itu. Tanpa ragu, mereka adalah pejuang yang kuat. Faktanya, mereka mungkin eksistensi yang lebih kuat dibandingkan dengan Joyous Sage sendiri. Joyous Sage juga di antara orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Mereka jelas adalah anggota organisasi naga melonjak. Mata King Sui saat ini setajam pedang. Saat dia muncul di depan semua orang, sosoknya mirip dengan batu yang membuka sayapnya. Dia menatap pria di seberang yang memimpin kelompok itu. Pria itu tampak anggun seperti batu giok. Dia sepertinya baru saja memasuki usia paruh baya. Dia mengenakan pakaian biasa, tetapi terlihat sangat anggun saat dikenakan olehnya. Aura mulia yang dia pancarkan sangat kuat. King Sui bereaksi secara dramatis karena penampilan pria itu sangat mirip dengan pria yang dia lihat dalam gambar. Hanya saja aura yang dipancarkan keduanya sedikit berbeda. Aura pria ini jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, ada semacam keluhuran dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan tangan di belakang punggungnya, pria itu kembali menatap King Sui.
Mereka memiliki kemiripan yang kuat satu sama lain dalam hal penampilan. Jika pria itu 20 tahun lebih muda, dia akan terlihat lebih seperti King Sui. Kamu benar-benar mirip. Nyatanya, saya agak tidak yakin pada awalnya. Betapa kebetulan ini. Pria itu menunjukkan senyum tipis. Apakah ada tahi lalat hijau di tubuh Anda yang dekat dengan tulang rusuk ketiga Anda? King Sui bertanya dengan lembut. Pria itu gemetar. Dia telah kehilangan ingatannya selama 20 tahun. Bagian dari ingatannya benar-benar kosong. Dia mungkin memiliki sedikit dari mereka yang tersisa, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memahaminya. Tahi lalat itu adalah rahasia. Dia menyembunyikannya sehingga hampir tidak ada yang tahu tentang itu. Kau siapa? Apa kau mengenalku? Pria itu tampak sangat gelisah berbicara sampai saat ini. Kamu benar-benar kehilangan ingatanmu. King Sui menggelengkan kepalanya. Raja Iblis berdiri di samping King Sui. Ekspresinya tampak sangat aneh. King Sui, karena kamu sekarang menyadari siapa dia, apakah kamu merasa bahwa inilah saatnya bagi kamu untuk bergabung dengan organisasi naga melonjak? Yakinlah, kami tidak akan kecewa kepada Anda. Faktanya, jika Anda bergabung dengan kami, kepala naga mungkin dapat memulihkan ingatannya sedikit demi sedikit. Raja Iblis tetap tenang dan tenang. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah melihat King Sui. King Sui adalah orang pertama yang dia coba percayai. Keputusannya akan berdampak besar padanya. Kepala naga, kamu telah dikendalikan oleh orang lain melalui penggunaan obat-obatan. Kamu hanyalah boneka yang malang. King Sui tersenyum dan menatap pria itu. Dasar anak nakal yang kurang ajar, tidak masalah apakah kamu putra kepala naga. Hari ini, aku akan menghukummu. Pria itu, di sisi lain, dia tertegun. Sementara itu, pria tua lain mulai menyerang ke arah King Sui. Dia tiba-tiba mengayunkan pukulannya ke arah King Sui. Tinju itu dengan cepat bertambah besar. Itu berukuran sekitar 10 meter dan itu berkedip dengan cahaya merah menyala. Tinju gunung api, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu meremehkan kepala naga? King Sui mengayunkan tangannya dan Golden Battle Halberd segera muncul di tangannya. 9 posisi teknik pertarungan ilahi kuno, posisi pertama. Ketika akhirnya giliran King Sui untuk melepaskannya, dia berhasil melepaskannya jauh lebih terampil daripada Raja Iblis. Duar, hanya dengan satu tembakan, ia berhasil menembus kepalan tangan lawan. Sepertinya tidak mengalami sedikit pun pengurangan kekuatan saat menembus orang tua itu. 1 detik kemudian, saat tubuh King Sui bergetar, lawannya tersentak kembali. Hanya dengan pandangan sekilas, aku sudah tahu kalau kamu sengaja membidik orang-orang dari benua naga melonjak. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan menggunakan trik murahan untuk mencoba melumpuhkan dan membunuh kami. Serang sekarang. Kita akan lihat bagaimana keadaan setelah kita membunuhnya. Orang tua di samping pria itu berteriak dengan keras. Ya, kepala naga, jatuhkan perintah untuk membunuh mereka semua. Sekarang, pria itu sedikit bingung. Sudah bertahun-tahun, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia sendiri hanyalah boneka, dia juga tidak merasa seperti itu. Hanya saja dia selalu merasa bahwa bawahannya hanya mendengarkan patriark. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Tapi tidak peduli apa, dia tidak dapat mengetahui tujuan apa lelaki tua misterius itu terhadapnya. Faktanya, bahkan dia sendiri dilatih di bawahnya. Teknik bela diri, pil obat, semua ini adalah hal-hal yang diberikan kepadanya oleh patriark. Dia berhutang budi pada kebaikan patriark dan berhutang nyawanya. Tentang mengapa dia hampir mati, dia tidak jelas. Semua yang dia miliki semuanya diberikan olehnya. Apalagi yang bisa diminta patriark darinya. Patriark bisa saja mengambil apapun yang dia butuhkan darinya. Karenanya, itu benar-benar membuatnya menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apa yang dia inginkan. Sejak lama, King Sui sudah tahu bahwa dia kehilangan ingatannya.
Tetapi pada saat dia memastikan bahwa dia menderita amnesia, dia merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Tidak seperti meridian yang patah, amnesia tidak dapat disembuhkan. Untuk penyakit semacam ini yang berkaitan dengan kesadaran, seseorang hanya bisa sembuh sendiri. Ini juga sesuatu yang berada di luar bidang King Sui. Jika itu benar-benar bisa dipulihkan, satu-satunya hal yang harus dilakukan King Sui adalah membantunya memulihkan kembali ingatannya. Masalahnya adalah King Sui juga mempertimbangkan faktor lain, amnesia yang disebabkan oleh obat-obatan. Jika dia benar-benar kehilangan ingatannya dari obat-obatan, dia mungkin bisa memulihkannya kembali dengan mengeluarkan obat dengan penawar. Dalam skenario kasus terburuk, dia mungkin masih bisa membantu mendapatkan kembali setidaknya ingatan yang telah dirasakan korban secara mendalam. Bisakah kita membicarakan ini? Pria itu menatap King Sui dan bertanya, "Kepala naga, apa yang bisa kita bicarakan dengan mereka? Lakukan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kami tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Patriark." Alis pria itu berkerut. Itu selalu tentang Patriark. Sekarang, dia akan merasa tidak nyaman setiap kali Patriark disebutkan. Semua hal yang dibicarakan oleh bawahan yang cakap ini adalah Patriark. "Keluar!" Pria itu berteriak keras. "Kepala naga, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Sejak kapan giliran Anda untuk menyuruh saya?" Pria itu melihat ke arah pria tua itu. Tangannya sudah memegang senjata itu. Yang lainnya segera mundur jauh. Yang lain pergi. Pria itu berdiri agak jauh dari King Sui, tampaknya tidak takut dikelilingi oleh kelompok King Sui. "Mereka sudah tidak ada di sini lagi. Sekarang kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan kepadaku." Pria itu berkata dengan penuh semangat. "Saya tidak yakin apakah kehilangan ingatan Anda disebabkan oleh obat-obatan. Jika Anda mengizinkan saya dapat mencoba menyembuhkan Anda. Jika itu benar-benar disebabkan oleh obat-obatan, saya mungkin dapat memulihkan ingatan Anda yang terdalam dan paling berharga. Anda bisa memikirkannya." King Sui tersenyum dan berkata. Pria itu sedikit terkejut. Jika dia kehilangan ingatannya karena obat-obatan, mengapa Patriark menghapus ingatannya? Selain itu, Patriark menyebutkan sebelumnya bahwa kehilangan ingatan itu karena penyebab alami. Jika itu benar-benar disebabkan oleh obat-obatan, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. King Sui yakin bahwa pria itu adalah Yan Zongyue, ayahnya sendiri. Dia telah menemukannya jauh lebih awal dari yang diharapkan. Nah, ini adalah hal yang bagus. Melihatnya tidak membuat King Sui merasa senang atau bersemangat. Jika bukan karena ibunya, dia pasti sudah lupa. Tetapi sekarang King Sui bisa memaafkannya karena dia telah kehilangan ingatannya. Semuanya bisa dimaafkan. Saya percaya kamu. Pria itu tersenyum pada King Sui. Dia merasa ada hubungan khusus antara pemuda yang berdiri di depannya, yang terlihat seperti dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan instingnya padanya. King Sui mengeluarkan jarum hidup dan mati dan berjalan menuju pria itu dengan kewaspadaan rendah. Pria itu tidak bergerak, juga lengah. King Sui tersenyum dan memulai akupuntur dengan jarum. The Force of Rebirth memiliki sifat pemulihan yang luar biasa. Ki murni dari teknik penguatan kuno memiliki energi alam dan ki pertempuran dewa yang dapat mengeluarkan semua hal dengan ki jahat. Hanya ada dua jenis obat, benar dan jahat, atau obat buff dan debuff. Obat buff jelas, debuff memiliki efek negatif. Energi alam dan ki dari teknik penguatan kuno dapat menyembuhkan efeknya, tetapi kekuatan kelahiran kembali dapat membalikkan efek dan mendorong pemulihan, sekaligus menyembuhkan efek buruk. King Sui menutup matanya, merasakan energinya sendiri bolak-balik di dalam tubuh pria itu. Jika disebabkan oleh obat-obatan, energinya akan terhambat. Menerobos penyumbatan akan menyelesaikan masalah, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak energi. Ternyata, itu disebabkan oleh obat-obatan. Dia menegaskannya saat dia merasakan perlawanan yang kuat. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa seseorang yang kuat merencanakan sesuatu ke arah Yan Zongyue. Apa motif di balik ini?
King Sui terus merasakan, sambil menyembuhkan efek obat. King Sui terus menyembuhkan efek obat seiring berjalannya waktu. Sekitar 1,5 jam setelah prosedur, tubuh King Sui bergetar. Dia berhenti, lalu menatap pria itu. "Berapa lama Patriark Anda masih hidup?" King Sui mengerutkan alisnya dan bertanya. 20 tahun, saya pikir. "Apa hubungannya dengan ini?" tanya pria itu bingung. "Apa kau tahu kenapa kekuatanmu berkembang begitu cepat? Pernahkah Anda mendengar tentang perampasan pikiran?" King Sui memandang pria itu dan berkata, "Patriark mengatakan konstitusi saya istimewa. Perampasan pikiran adalah sens ilahi yang kuat yang mengambil alih kesadaran seseorang, tetapi hanya memiliki tingkat keberhasilan 0,01%, jadi hampir tidak ada yang menggunakannya." Pria itu menjawab, masih bingung. "Ketika saya menyembuhkan Anda barusan, saya perhatikan bahwa Anda berasal dari sarira fisik. Memiliki ini membuat kultivasi lebih cepat, terutama saat menggunakan teknik budidaya yang cocok untuk Anda. Tapi ada yang spesial dari fisik ini. Saat menggunakan mind plunder pada orang-orang dengan fisik seperti ini, kemungkinan sukses 100 kali lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, jika kekuatan Anda lebih dari 50 juta matahari, peluangnya meningkat 10 kali lipat." Mata pria itu mulai mencerminkan perasaan campur aduk di dalam dirinya. Kekuatannya pasti melebihi 50 juta matahari, dan itu hanya dicapai 6 bulan yang lalu setelah terobosan besar. Setelah mendengar kata-kata King Sui, dia dapat menghubungkan semua yang telah terjadi. Dia akhirnya mengerti, dan dia tahu King Sui tidak berbohong. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Saat itu, lelaki tua yang menyelamatkannya memiliki aura jahat di sekelilingnya, fisiknya istimewa, jadi dia bisa merasakannya. Tapi lelaki tua itu tetap membantunya apapun yang terjadi, dan lelaki itu ternyata adalah pemimpin dari aliansi keadilan benua naga melonjak. Pria itu memperlakukannya lebih baik daripada bagaimana dia memperlakukan bawahannya yang lain. Ini membuatnya ceroboh. Itu membuatnya berpikir bahwa siapapun yang memperlakukannya dengan baik adalah orang baik. Dia lupa bahwa hanya keluarga yang akan memberikan cinta tanpa syarat, tapi sekarang dia mengerti. Orang tua itu ingin menggunakan perampasan pikiran dan mengambil alih tubuhnya. Orang tua itu telah merencanakan, berkomitmen selama beberapa dekade, dan dia telah menerima manfaat selama beberapa dekade, tetapi harga dari itu adalah nyawanya sendiri. "Oh, dan kehilangan ingatanmu disebabkan oleh obat-obatan. Saya belum menyingkirkan efek obat itu. Setelah saya selesai, Anda akan memulihkan beberapa kenangan Anda. Anda ingin mencoba?" King Sui mengulangi, "Sebelum itu, tolong beritahu saya, bagaimana kabar keluarga saya?" Pria itu bertanya pada King Sui, merasa tidak nyaman. Sekarang dia yakin bahwa pemuda di depannya adalah seseorang yang istimewa baginya, bahkan mungkin putranya sendiri. Dia telah kehilangan ingatannya, jadi segalanya mungkin. Mereka melakukannya dengan cukup baik. King Sui berkata dengan lembut, "Kalau begitu aku akan mencobanya," kata pria itu. King Sui bisa mengerti apa pikiran pria itu. Jika keluarganya tidak baik-baik saja, dia akan memilih untuk melanjutkan tanpa ingatannya daripada menahan rasa sakit. King Sui melakukan akupuntur sekali lagi, kali ini dengan lebih cepat. Dia selesai setelah 30 menit. Tangannya sedikit gemetar setelah selesai. Penyebabnya tentu saja karena dia pernah mendengar pria itu menggumamkan beberapa nama. Qin Yi, Qin Qing. Nama lengkap Qin Qing adalah Yan Qin Qing. Tapi tidak ada yang tahu apakah dia masih Yan Qin Qing, karena tidak ada yang memanggilnya seperti itu lagi. Pria berkepala kebingungan meneriakkan kedua nama ini, tetesan air mata mengalir dari matanya. Pria hanya menangis saat terluka dalam, dan tidak mudah meneteskan air mata kecuali jika hatinya hancur. Bahkan orang terkuat pun pernah mengalami saat-saat mereka lemah. King Sui tidak berharap dia memulihkan begitu banyak ingatan. Ini menunjukkan betapa kuatnya ingatan itu. Mereka masih baik-baik saja kan? Sudah 40 tahun, bahkan gadis kecilku sudah dewasa sekarang.
Pria itu memandang King Sui, nostalgia bersinar dari dalam matanya. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Apa rencanamu? King Sui tidak bertanya berapa banyak yang dia ingat, tetapi menilai dari penampilannya, dia banyak mengingat. Sebanyak ini diharapkan, karena dia memang memiliki kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Aku tidak dapat menemukanmu dimanapun dalam ingatanku. Pria itu berkata dengan bingung kepada King Sui. Bahkan jika kamu tidak kehilangan ingatanmu, tidak mungkin bagiku untuk berada di sana. Berapa banyak yang kamu ingat? King Sui berpikir dan berkata, saya ingat semuanya, semuanya. Saya Yan Zongyue, anggota keluarga Yan dari kota Yan di negara Yanjiang di benua Green Cloud. Istri saya, King Yi, adalah anggota dari keluarga King dan saya memiliki seorang anak perempuan. Pria itu berkata perlahan dan tenang, tapi masih ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. King Sui duduk di sana dengan pikiran kosong. Dia tidak mengharapkan dia untuk sembuh total, tapi bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Keluarga yang telah mengecewakan mereka, saya juga mengecewakan mereka. Yan Zongyue menghela nafas panjang. Keluarga Yan yang mengecewakan mereka sudah pergi, bahkan keluarga Xiao pun musnah. Kata King Sui, denganmu di sini, semua itu normal. Pembebasan yang baik bagi mereka yang pantas mati. Sekarang dapatkah Anda memberitahu saya siapa Anda? Yan Zongyue bertanya dengan rasa ingin tahu dan cemas. Nama saya King Sui. Akhirnya aku menemukanmu, ayah. Setelah mengetahui bahwa Yan Zongyue telah kehilangan ingatannya, semuanya menjadi bisa dimaafkan. Jika tidak, King Sui tidak akan pernah memaafkannya. Ini adalah ayahnya, satu-satunya ayah kandungnya. Dengan dia di sini, keluarga mereka lengkap dan ibunya tidak akan menyesal. Yan Zongyue benar-benar memikirkannya, ikatan misterius antara anggota keluarga. Sebelum Yan Zongyue bisa membicarakannya, King Sui memukulinya untuk membicarakan masa kecilnya dengan King Ching, tetapi dia sudah tahu semuanya. Hahaha, anakku, aku bangga telah diberkati dengan seorang putra yang luar biasa sepertimu. Yan Zongyue benar-benar tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, Yan Zongyue meletakkan tangannya di bahu King Sui. Ini adalah putranya, meskipun putranya sudah dewasa pada pertemuan pertama mereka. Namun, itu tidak memengaruhi seberapa dekat mereka. Inilah arti sebenarnya dari hubungan darah. Kalian semua mengalami begitu banyak penderitaan, semua karena saya tidak berdaya. Yan Zongyue berkata dengan pahit. Dia tahu betapa banyak upaya yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai apa yang dimiliki King Sui dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika seseorang membantu King Sui sepanjang jalan, dia tahu bahwa usahanya lebih besar daripada orang lain. Itu tidak kasar sama sekali. Selama saya punya keluarga, ibu sangat merindukanmu. Mengapa tidak meninggalkan naga melonjak, meskipun itu berarti kehilangan gelar kepala naga? King Sui memandang Yan Zongyue dan berkata, saya tidak bisa kembali sekarang, mereka tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Saya hanya akan membahayakan seluruh keluarga, kata Yan Zongyue sambil menggelengkan kepalanya. King Sui menjadi jauh lebih kuat. Bersama dengan binatang pembunuh naga, 9 posisi teknik pertempuran kuno, dan jari Phoenix, dia akan memiliki kesempatan bahkan jika dia dicocokkan dengan Patriark. Mari kita bekerja bergandengan tangan sebagai ayah dan anak, kita tidak akan kalah dengan mereka. King Sui berkata dengan tegas. Dia sangat kuat, kita tidak boleh mengambil risiko. Tentu saja tidak. Yan Zongyue tidak mengizinkan kecelakaan apapun. Jika kita bekerja sama, kita bisa berdiri setara melawan Patriark. Kali ini, Raja Iblis yang berbicara. Kata-kata Raja Iblis menenangkan King Sui. Bahkan tanpa kata-katanya, King Sui tidak akan membiarkan Yan Zongyue kembali ke naga melonjak. Kamu tidak akan lolos. Patriark memperlakukanmu dengan sangat hati-hati. Beraninya kamu merencanakan balas dendam terhadapnya. Pada saat inilah, lusinan lelaki tua kembali. Haha, kamu tidak bisa menghentikan kami pergi. King Sui tersenyum dingin pada mereka.
Bagaimana jika Anda harus melalui kami? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Beberapa lusin orang lainnya muncul. Mereka tampak lebih tua. Penatua Agung, Kustodian Kiri, Anda datang, sungguh melegakan. Seorang lelaki tua berseru kegirangan. Kepala Naga, jika kamu kembali bersama kami sekarang, kami akan mengabaikan apa yang baru saja terjadi, kata Kustodian Kiri dingin. Penjaga kiri adalah normal dan terlihat seperti orang tua pada umumnya, tetapi dengan ekspresi yang lebih kaku. Matanya setajam elang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang adil. Orang-orang ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi mereka masih bukan apa-apa bagi King Sui. Meski begitu, melawan mereka akan merepotkan, karena pria yang baru muncul tidak lemah sama sekali. King Sui tidak berharap untuk bersatu kembali dengan ayahnya dengan begitu cepat. Dia senang, tapi tidak senang. Mungkin ayahnya sangat senang. Dia pasti merindukan banyak orang, dan kenangan itu terukir di hatinya. Ibu akan senang jika dia tahu, tapi prioritas utama saat ini adalah membebaskan ayah dari cengkeraman Soaring Dragon. Organisasi Naga Melonjak adalah kekuatan terkuat benua Naga Melonjak. Namun, Istana Raja Iblis saat ini juga tidak lemah. Menghadapi organisasi Naga Melonjak secara langsung tanpa jarahan dari relik kuno tidak mungkin terjadi. Sekarang setelah mereka mendapatkan kekuatan, itu adalah cerita yang berbeda. Meskipun jumlahnya mengesankan dalam organisasi besar seperti itu, hanya beberapa pemain kunci yang diperlukan untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran, terutama karena King Sui telah mencapai tingkat kekuatan ini. Ayah, apakah ini yang disebut jalan keadilan? Ini bahkan lebih buruk dari tipikal cara jahat. Organisasi Naga Melonjak mungkin kuat, tapi kita juga tidak lemah. King Sui berdiri dan bertanya, melihat ke arah Yan Zongyue. Yan Zongyue ragu-ragu. Berdasarkan karakter lelaki tua itu, dia tidak akan pernah diizinkan untuk pergi begitu saja. Bahkan orang-orang yang berhubungan dengannya akan beresiko. Dia mulai menyesali ingatannya dipulihkan dan bersatu kembali dengan putranya. Ibu dan Qingqing sangat merindukanmu. Saya sudah dewasa sekarang. Serahkan padaku, oke? King Sui melanjutkan. Haha, oke, kalau begitu. Mari bergandengan tangan, ayah dan anak. Aku sudah menjadi kepala naga begitu lama, bagaimana mungkin aku tidak memiliki kemampuan? Karena kalian semua sangat kejam, aku tidak akan berbelas kasihan, ucap Yan Zongyue menyatakan dan berbalik ke arah musuhnya. Kepala naga, katamu, haha, apa kau tidak pernah curiga? Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda memiliki suara dalam hal apapun? Sarkasme menetes dari bibir Lev Kustodian. Wajah lelaki tua itu kaku, tapi matanya setajam elang, memancarkan aura dingin. Tentu saja, saya tahu. Kalian jauh lebih tua, jadi aku menghisapnya. Xiao Zilang, kamu selalu berasumsi bahwa kamu lebih kuat dariku hanya karena kamu adalah kustodian kiri. Saya tantang Anda untuk menghadapi saya, 1 lawan 1. Melawanmu, 1 lawan 1. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kau bersikap adil terhadapku. Xiao Zilang menggeram dengan senyum kaku. Ayah, biarkan aku bertarung menggantikanmu. King Sui dengan cepat menyela. Apakah kamu tidak percaya padaku? Jangan khawatir, aku tidak akan mati sampai aku bertemu dengan ibumu dan Qingqing. Yan Zongyue menepuk bahu King Sui, tertawa. King Sui tahu bahwa tidak ada gunanya bersikeras. Bagaimanapun, ayah adalah kepala naga dari organisasi Naga Melonjak, dan dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dengan dia di sini, hal-hal seharusnya tidak lepas kendali. Dengan hanya 1 lompatan, Yan Zongyue sudah berada di udara, sudah menutup setengah jarak antara dirinya dan lawannya. Ambil langkahmu, dan jangan menuduhku melakukan penindasan. Kamu, kepala naga, bukan apa-apa bagiku. Kamu bisa tetap menjadi kepala naga selama 1 abad lagi, tapi kamu membuangnya begitu saja. Xiao Zilang tertawa sinis. Pedang naga muncul di tangan Yan Zongyue entah dari mana.
Bilahnya memiliki panjang 3 meter dan lebar 7 inci, dihiasi dengan naga Azure. Itu adalah senjata yang mendominasi. Aku belum pernah melihatmu menggunakan senjata ini. Apakah Patriark memberikannya padamu? Xiao Zilang bertanya. Bodoh-bodoh. Ambil ini. Tidal Wave Sabre. Yan Zongyue mengayunkan pedang naga. Dengan jeritan naga, pedang besar Qi menebas Xiao Zilang. Senjata Xiao Zilang adalah tongkat panjang, tebal, dan berwarna hijau tua. Perisai kayu. Dia menggunakan sinar Qi hijau untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dengan ayunan tongkat, bayangan tongkat itu tampak menghalangi pedang Qi yang mendominasi. Tidal Wave Second Sabre, City Break. Dengan sekejap, Yan Zongyue menerobos seperti naga, pedang naga di tangannya sekali lagi menebas ke arah Xiao Zilang. Xiao Zilang tidak bisa tetap santai lagi. Tebasan ini terlalu mengancam. Ditambah, senjatanya lemah terhadap pedang. Ini membuatnya waspada. Lapisan cahaya kehijauan mulai tampak dari tongkat itu. Tiba-tiba, pohon kuno setinggi langit muncul entah dari mana, langsung menyelimuti dia dan memblokir tebasan. Duar, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Cambuk ekor naga ilahi. Yan Zongyue mengayunkan golok naga sekali lagi. Gambar naga Azure sepertinya turun dari surga, mengayunkan ekornya ke pohon kuno. Booming, dampaknya sangat menghancurkan. Serangan itu membuat Xiao Zilang terbang, tetapi dia tidak mengalami banyak kerusakan. King Sui sekarang tahu bahwa ayahnya telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dia merasa bahwa dia telah mewarisi kemampuannya. Jika tidak, dia tidak akan bertenaga secepat itu. Kekuatan ayahnya tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, tetapi dia masih lebih kuat dari Zhan Yu dan Hua Rumei dalam hal kekuatan mentah, bukan kekuatan pertempuran yang sebenarnya. Siapa yang mengira kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya? Saya harus mengatakan bahwa saya terkejut. Namun, Anda masih kembali dengan saya hari ini. Semuanya, serang. Kustodian kiri entah menyadari bahwa dia tidak bisa menang atau takut untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun, dia sudah cukup berkelahi dengan jumlah. Aku akan mengajarimu arti sebenarnya dari keputusasaan. King Sui segera memanggil gajah naga skala emas, binatang pembunuh naga, dan Phoenix api neraka sebelum mengaktifkan keterampilan bawaannya. Kaisar Qi. Pada saat yang sama, dia menggunakan skill bawaannya pada Yan Zongyue dan yang lainnya. Niat pertempuran Phoenix. Tanpa ragu-ragu, King Sui memimpin dan menyerang ke depan. Khawatir tentang keselamatannya, Raja Iblis dengan cepat mengikuti King Sui. Orang-orang organisasi naga melonjak bahkan belum pulih dari kerusakan sebelumnya, tetapi musuh mendekat sekali lagi. King Sui langsung menyerang penjaga kiri. 9 jurus teknik pertarungan kuno. King Sui mengecam dengan Golden Battle Halberd, menyerang dengan 9 posisi teknik pertempuran kuno. Kekuatan dan pertahanan King Sui saat ini berada di luar grafik, dan serangannya bahkan lebih dahsyat. Mungkin karena penjaga kiri tidak kompeten, meskipun dia memblokir serangan King Sui dengan tongkatnya, pertempuran emas tombak memotong tongkat kayu dan membelah otaknya hanya dengan satu serangan. Saat ini, bahkan binatang pembunuh naga tidak bisa menahan kekuatan penetrasi Golden Battle Halberd, apalagi orang tua ini dan kelompoknya. Meskipun tongkat kayu agak kuat, hampir kelas legendaris, tombak King Sui adalah tingkat ilahi. Karena itu, selain keuntungan senjata, kustodian kiri tidak pernah memiliki kesempatan. Serangan King Sui memicu kepanikan lawan. Kustodian kiri telah berada di antara 5 prajurit teratas di organisasi naga melonjak, namun satu gerakan telah menghabisinya. Dengan keunggulan, King Sui melanjutkan dengan keturunan harimau, siklus teknik pertempuran 9 sikap kuno, dan 9 langkah istana, membuat ketakutan ke dalam hati musuh-musuhnya. Penetrasi itu sebenarnya adalah pembunuhan instan. Bahkan tanpa itu, kecepatan luar biasa King Sui sudah cukup untuk melukai lawan. Lawan bahkan belum membentuk formasi, tentu saja, sudah terlambat untuk itu sekarang.
Binatang pembunuh naga akan selalu menjadi binatang buas terbaik untuk disergap. Itu jauh lebih menakutkan daripada monster tipe assassin. Lawan hanya menemukan cara untuk melawan naga pembunuh naga setelah ia membunuh 2 orang, tapi itu semua sia-sia. Itu terlalu buruk. Binatang pembunuh naga sekarang berada di samping King Sui, menyerang siapapun yang ditargetkan King Sui. Itu benar-benar pembunuhan insta. Kemitraan King Sui dengan binatang pembunuh naga sangat mematikan. Duo itu tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dihindari. Tetua yang tersisa sekarang berdiri gemetar dalam kemarahan, dengan panik memerintahkan orang-orang mereka untuk berkumpul dan bertahan sebagai satu. Sungguh memalukan. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Hentakan gajah naga perkasa. Bola api dunia bawah. Gajah naga bersisik emas menggunakan stom gajah naga perkasa secara terus-menerus. Saat ini, dengan kekuatannya, serangan itu memiliki peluang tinggi untuk membuat lawan tertegun. Begitu mereka tertegun, serangan lain tidak akan meleset. Orang yang menyerang lebih dulu akan selalu mendapat keuntungan. Terlebih lagi, musuh sudah dilemahkan sebesar 30%, dan semua sekutu diperkuat sebesar 20%. Sisi King Sui lebih kuat untuk memulai. Sekarang setelah kesenjangan kekuatan semakin besar, ini adalah pembantaian yang mudah. Langit dan bumi yang penuh kemuraman. Kunci jiwa. Pada satu saat, orang-orang yang tersisa menggunakan teknik Sure Kill Heavenly mereka, dan langit menjadi gelap. Naluri berteriak bahwa sesuatu akan datang, tetapi tubuh terlalu lambat untuk bereaksi, tidak dapat melakukan apapun. 9 istana disintegrasi. King Sui tiba-tiba melompat beberapa meter ke udara. Dengan hentakan, kegelapan menghilang, dan semuanya kembali normal. Ini adalah improvisasi dari 7 langkah 9 istana menghancurkan dan memiliki efek yang sama. Sejak saat itu, pertempuran tidak memiliki ketegangan sama sekali. Organisasi naga melonjak telah kehilangan prajurit utama mereka. Itu merupakan kerugian besar. Setelah menjarah beberapa trofi perang, Yan Zongyue memutuskan untuk tidak kembali ke organisasi naga melonjak. Namun, dia tidak bisa bersantai, tidak sampai organisasinya hancur, terutama patriark dan antek-anteknya. King Sui dan Yan Zongyue duduk di atas burung api, melaju kencang menuju istana iblis. King Sui, jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan organisasi naga melonjak, Anda harus memiliki kekuatan untuk melakukannya, ucap Yan Zongyue jauh lebih santai sekarang dan cukup bahagia. Mendapatkan kekuasaan itu mudah, tapi sulit untuk memiliki pengaruh yang kuat. Sama seperti organisasi naga melonjak, ini adalah buah dari kerja keras selama puluhan tahun. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku bukan hanya kepala naga dari organisasi naga melonjak. Saya memiliki identitas lain, Yan Zongyue memberitahu King Sui setelah beberapa pertimbangan. Oh, ketertarikan King Sui terangsang. Apa kau tahu tentang dinasti Yan Agung dari benua naga melonjak? Yan Zongyue bertanya. The Great Yan Dynasty, mana yang paling dekat dengan Dancing Phoenix dan Hao Han? King Sui menjawab. Pada saat inilah King Sui memperhatikan bahwa Joyous Sage tidak ada. Orang tua itu cukup misterius. Segala sesuatunya tidak tampak sederhana. Tepat sekali. Saya adalah Kaisar Yan, kata Yan Zongyue dengan nada kepahitan dalam kata-katanya. Dinasti Yan Agung diselimuti misteri. Itu sangat kuat, dan di permukaan, itu memiliki hubungan dekat dengan organisasi naga melonjak. Ini pasti terkait dengan Yan Zongyue, tetapi dinasti Yan Agung adalah keberadaan yang kuat. Bahkan patriark dari organisasi naga melonjak tidak akan bertindak membabi buta. Namun, untuk beberapa alasan, ayah King Sui telah menjadi Kaisar Yan. Kamu penasaran bagaimana aku menjadi Kaisar Yan kan? Yan Zongyue menghela nafas pada King Sui. Ya, King Sui bingung. Aku bahkan punya ratu di sana. Dia satu-satunya keturunan lelaki tua itu. Dia bahkan punya keluarga di sana, keluarga kerajaan. Namun, King Sui tidak terkejut. Karena dia telah kehilangan ingatannya, membentuk keluarga di sana adalah hal yang normal.
Hanya saja dia tidak terlalu terbiasa dengan perasaan itu. Setelah mendengar kata-kata Yan Zongyue, King Sui tidak mengatakan apapun. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, teknik pedang dan kekuatan tersembunyi Anda. Apakah ini hal-hal yang diajarkan orang tua itu kepada Anda? Benar. Dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Apakah Anda akan menyalahkan saya? Yan Zongyue berbicara seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia tidak kehilangan ingatannya, tidak mungkin dia akan menikahi wanita lain. Tanpa sadar, dia mengalihkan topik pembicaraan kepada istrinya saat ini. Tidak, kenapa aku menyalahkanmu? Senyum malu mewarnai wajah King Sui. Dia juga laki-laki, dan tidak hanya itu, dia punya banyak istri. Di dunia ini, tampaknya tidak banyak pria yang hanya memiliki satu istri. Kalaupun ada, hanya akan ada satu setiap beberapa ratus tahun. Jika saatnya tiba, aku akan menjelaskan semuanya kepada ibumu. Yan Zongyue sepertinya merasa sangat berkonflik dengan hal ini. Ayah, beritahu aku tentang masalah dinasti Yan Agung. King Sui tahu bahwa Yan Zongyue telah tiba di tempat ini selama kira-kira 40 tahun. Bagaimanapun, King Sui saat ini juga berusia lebih dari 40 tahun. Ada banyak dinasti di benua naga melonjak, tapi di permukaan, ada 3 yang terkuat. Salah satu dari ketiganya tidak lain adalah dinasti Yan Agung. Organisasi naga melonjak terdiri dari para pemimpin dari klan bangsawan dan sekte yang kuat. Secara alami, akan ada banyak dinasti yang menerima perlindungan dari organisasi naga melonjak karena bagaimanapun, organisasi naga melonjak mewakili organisasi paling kuat di seluruh benua naga melonjak. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Yan Zongyue akan melanjutkan kata-katanya. Saya menjadi raja dinasti Yan besar kira-kira 20 tahun yang lalu. Ini adalah pernikahan yang ditetapkan oleh patriark dari organisasi naga melonjak dan lelaki tua itu. Sekarang, saya hanya tahu dari belakang bahwa langkah ini adalah skema oleh patriark. Dia ingin memiliki kendali atas semua kekuatan benua naga melonjak di tangannya. Yan Zongyue menghela nafas panjang setelah mengatakan ini. Jika patriark berhasil mengurus perampasan, semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. King Sui juga diam-diam terkejut. Orang tua ini benar-benar jahat, kejam dan ganas. Karakter yang benar-benar berbahaya. Alasan mengapa klan permaisuri ditinggalkan dengan begitu sedikit orang, tidak lain disebabkan oleh patriark. Dia melakukan sesuatu secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Hanya leluhur tua dinasti Yan Agung yang punya ide, tapi sudah tidak ada kesempatan untuk membalikkan situasi. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapan pada saya. Dia bisa mengatakan bahwa saya bukan penjahat jahat, tapi sayangnya, dia tidak menyangka patriark akan memiliki gerakan pikiran catur yang menjarah. Yan Zongyue berbicara sambil menatap King Sui. Hati manusia berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Ayah, bagaimana kekuatan klan kerajaan dinasti Yan Agung? Ada sangat sedikit orang di klan kerajaan, saya tidak tahu apakah mereka bisa dikendalikan. Tidak diragukan lagi dinasti Yan Agung kuat, hanya masalah apakah mereka bisa dikendalikan atau tidak. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Selama ada satu orang yang tersisa di klan kerajaan, orang itu akan dapat mengendalikan situasi. Fokus dari Great Yan dinasti sangat kuat. Yan Zongyue berbicara dengan nada ringan. King Sui dan Yan Zongyue banyak mengobrol, dan dia mengetahui bahwa Yan Zongyue memiliki total 3 anak di sini, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Gadis itu adalah yang termuda pada usia 18 tahun. Ye Zongyue berselisih dengan organisasi naga melonjak, yang berarti bahwa dinasti Yan Agung memiliki permusuhan dengan organisasi naga melonjak. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.